Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di YouTube channel saya. Dan insya Allah kali ini saya akan membahas materi kelas 9, yaitu tentang haji dan umroh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi yang baru gabung silahkan subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Terima kasih. Baik, kita mulai pembahasan haji dari pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yang artinya menyengaja sesuatu atau mengunjungi sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji artinya sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, haji ini hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Berdasarkan ayat tersebut di atas, jelas bahwa kewajiban menunaikan ibadah haji ini bagi yang mampu, dan itu pun satu kali seumur hidup. Nah, mampu di sini artinya mampu dari segi biaya, segi material, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Juga mampu dari segi kesehatan. Jadi dia harus sehat selama menunaikan ibadah haji. Dan semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka dia juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Nah, dari segi tata cara pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 macam. Yang pertama, ifrad, yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, baru dia mengerjakan umroh. Yang kedua, haji tamatu. Jadi dia mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga, haji kiron, yaitu dia mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Nah, itu macam-macam haji dilihat dari tata cara pelaksanaannya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan syarat wajib haji. Syarat wajib haji yaitu suatu keadaan yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji. Di antaranya Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Jadi ada 5 syarat wajib haji. Oke, kita lanjutkan dengan rukun haji. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satu tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Adapun rukun haji ada 6. Yang pertama, niat ihram. Niat haji karena Allah sambil mengucapkan labbaik Allahumma hajja. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenam matahari. Nah, kegiatan ini biasanya bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji yang berada di Indonesia atau dimanapun, biasanya kita melaksanakan puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Dan kegiatan wukuf ini juga merupakan pembeda antara ibadah haji dan ibadah umroh. Dimana kalau ibadah umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Selanjutnya tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu sa'i.
lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, yang kelima, tahalul. Tahalul di sini adalah kegiatan di mana menghalalkan perkara yang semula diharamkan ketika sedang berhaji, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir, tertib. Kita lanjutkan dengan wajib haji. Nah, wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan, dan apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah. Tetapi harus digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Dan wajib haji ini ada 6 kegiatan. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Keempat, melempar jumroh. Yang kelima, tawaf wada. Dan keenam, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Selain kegiatan rukun dan wajib haji, ada juga kegiatan sunnah haji. Sunnah haji yaitu serangkaian kegiatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa atau tidak harus membayar dam. Di antara sunnah haji ada 4. Yang pertama, membaca talbiyah. Yang kedua, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Dan yang keempat, 2 rakaat melaksanakan sholat sesudah tawaf. Sedangkan macam-macam tawaf itu sendiri ada 6 macam. Yang pertama, tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan seseorang ketika baru sampai di Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah adalah tawaf pada rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan kota Mekah. Dan yang keempat, tawaf tahalul adalah penghalalan barang yang haram karena ihram. Yang kelima, tawaf nazar adalah tawaf yang dilaksanakan karena ada nazar. Dan tawaf sunnah, tawaf yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala. Itu macam-macam tawaf. Selanjutnya, larangan selama haji. Larangan haji adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah haji ketika sedang ihram. Nah, larangan untuk laki-laki, yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, tidak boleh memakai tutup kepala. Sedangkan khusus untuk perempuan, tidak boleh menutup muka atau tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan. Sedangkan larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, memakai wangi-wangian baik dipakainya pada badan ataupun pada pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Dan yang keenam, berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Itulah larangan haji. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Sedangkan secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Baitullah atau berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, hukum umroh ini adalah fardu ain sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, umroh sering juga disebut dengan haji kecil. Dan ketentuan umroh hampir sama dengan ketentuan haji. Cuman pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Nah, ini syarat wajib umroh: Islam, balik, berakal, dan merdeka. Bagaimana dengan rukun umroh? Nah, rukun umroh pun hampir sama dengan rukun haji, cuman bedanya tanpa wukuf di Padang Arafah. Oke, dan ini wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikotnya. Yang kedua, menjauhi larangan umroh. Selanjutnya, hikmah haji dan umroh. Yang pertama, manfaat untuk individu yang berhaji. 1. Menghapus semua dosa kecil.
2. Menyucikan jiwa seseorang. Selanjutnya, meningkatkan keimanan seseorang. Yang keempat, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah SAW yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Yang kelima, melatih sifat sabar dan disiplin. Dan yang keenam, mensyukuri nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah Allah berikan. Oke, selanjutnya manfaat bagi umat Islam. Yang pertama, menciptakan rasa kesatuan dan persatuan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah selesai sudah materi kita kali ini. Pembahasan haji dan umroh. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk pergi ke sana melaksanakan haji dan umroh. Oke, kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi